Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizal Sakti dan NPM 248 dari TRI KT. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok saya. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok anggota kelompok saya yaitu Perkenalkan, nama saya Putri Radita Dika, di mana IPM 2478209 dari kelas TRI 4B. Oke. Saya Johan Istutapia dengan NPM di 478-2046 dari PH KFP 4B. saya Lipot. Sitos. Saya Insan Andila dari kelas 4B. Rebel 2478-24. Selanjutnya Saya Nurbaiti dari kelas RI 4B dengan informasi belakang. Oke, di sini di video kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah dari nomor S3 yang dimana di sini untuk semester 1 yang berjudul Single Era Outlier kedua konsep. Di sini yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang tidak tepat dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan di modul pertama, yaitu introduction. Di sini kita membahas kenapa kita harus mengambil modul OSPF Single Area Configuration ini. Nah, di sini kita diminta untuk membayangkan kalau hari ini kita tuh bakal berkunjung ke rumah kakek nenek kita. Nah, kita tuh mengemas barang-barang kita dan memasukkan barang-barang kita itu ke dalam mobil. Nah, tapi ini tuh memakan lebih banyak waktu dari yang kita planning atau dari yang kita perkirakan. Nah, jadinya kita tuh telat. Nah, habis itu kita itu memutuskan untuk menggunakan map. Nah, di map itu ada 3 jalan atau 3 jalur yang berbeda. Nah, jalur yang pertama itu tuh no good atau tidak bagus karena di jalur itu tuh ada banyak construction atau pembangunan pada jalan utamanya, dan sayangnya jalannya juga itu ditutup. Nah, jalur-jalur yang lainnya itu tuh katanya tuh eh, indah ya, cukup indah. Nah, tapi itu tuh perlu beberapa jam lebih lama untuk sampai ke destination atau sampai ke rumah kakek nenek kita. Nah, jalur yang ketiga itu tuh nggak sebagus jalur yang kedua, tapi di situ tuh ada jalan tolnya, yang dimana itu tuh bisa sampai ke destinasi dengan lebih cepat. Nah, faktanya kalau kita ngambil jalur yang ketiga, itu tuh lebih cepat kalau kita mau sampai ke rumah kakek nenek kita. Nah, pada networking atau pada jaringan, paket itu tidak perlu mengambil jalur yang indah atau jalur yang baik atau jalur yang pemandangannya bagus gitu lah. Nah, paket itu perlunya mengambil jalur yang tercepat untuk mengirimkan paket, selalu menjadi opsi yang terbaik untuk mengirimkan paket. Nah, di modul ini kita bakal membahas OSPF atau kepanjangannya yaitu Open Source Path First. Nah, OSPF ini itu didesain untuk menemukan jalur yang tercepat yang tersedia untuk paket menuju destinasi. Nah, di modul ini nanti itu bakal eh, ada penjelasan konsep-konsep dari single area OSPF-nya. Oke, lanjut ke 1.0.2. Nah, oke, di sini kita bakal lihat nih apa aja yang bakal kita pelajarin di modul ini. Dari sini judulnya ini udah terlihat ya, di sini yaitu single area OSPF concept. Objektifnya itu menjelaskan bagaimana single area OSPF itu beroperasi di kedua point to point dan juga broadcast multi access jaringannya. Nah, di sini ada 3 topik yang bakal dibahas. Yang pertama itu OSPF features dan fitur OSPF dan karakteristiknya. Objektifnya dari model ini yaitu mendeskripsikan fitur basic OSPF dan juga karakteristiknya. Kemudian yang kedua ada OSPF packets. Ya, OSPF paket ini nanti itu bakal membahas mengenai deskripsi OSPF paket yang digunakan pada single area OSPF. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir di sini yaitu OSPF operation. Yaitu nanti kita bakal membahas atau menjelaskan bagaimana single area OSPF itu beroperasi seperti itu. Oke, mungkin dari introduction-nya
lanjut ke 1.1 yaitu OSPF features dan karakteristik yang bakal dijelasin oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke 1.1.1 itu introduction to OSPF. Jadi di sini di topik 1.1 ini itu yang barusan gambaran singkat mengenai dari OSPF sendiri. Lalu open source pets. Secara garis besar, OSPF ini mendukung dua jenis implementasi, yaitu single area dan multivariate. Nah, OSPF sendiri memiliki dua versi utama juga, yaitu OSPF C2 yang digunakan khusus untuk jaringan berbasis IPv4 dan OSPF V3 itu yang digunakan untuk jaringan berbasis IPv6. Namun pada petugas model ini kita itu hanya akan membaca implementasi dari OSPF V2 sendiri itu pada single area. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya OSPF merupakan link state routing protocol, di mana protokol ini dikembangkan sebagai alternatif untuk menggantikan listing standard protokol pendahulunya, yaitu RIP atau Routing Information Protocol. Sinilah OSPF itu unggul secara signifikan dibandingkan RIP. OSPF itu menawarkan konvergensi yang jauh lebih cepat dan mampu diimplementasikan pada skala jaringan yang lebih besar. Lanjut. Component of OSPF, jadi bagian protokol message. Semua protokol routing pada dasarnya memiliki kesamaan dari segi komponen. Mereka itu menggunakan pesan-pesan protokol untuk melakukan informasi dan sumber data yang mana kemudian diproses menggunakan algoritma routing. Nah, komponen pertama yang kita bahas di sini adalah routing protokol message atau pesan protokol routing. Router-router yang menggunakan OSPF itu akan kita pesan untuk menyampaikan informasi routing dengan menggunakan linear 3 paket, yaitu linear paket untuk mendeteksi router dari tetangga, database description paket, instead request paket, instead update paket, dan juga ada instead acknowledgement paket. Seperti yang bisa kita lihat di ilustrasi gambarnya, paket-paket ini adalah yang mondar-mandir di antara kedua router untuk menemukan tetangga, discover forum routers, sekaligus bertukar informasi guna memastikan data jaringan yang mereka miliki itu selalu akurat dan juga pasti ya. Lanjut ke 1.1.2. Component of OSPF. Komponen kedua dari OSPF adalah data struktur data. Pesan-pesan OSPF sebelumnya itu digunakan untuk membuat dan juga memelihara 3 jenis database OSPF di dalam memori RAM sendiri. Data tersebut berupa tabel-tabel spesifik, yaitu adjacency database ataupun database berkeberdampingan.
Database ini membentuk network table ataupun tabel tangga. Isinya adalah daftar dari semua router tetangga yang berhasil menjalin komunikasi dua arah dengan router kita. Tabel ini unik untuk setiap router dan kita bisa melihatnya dengan mengaktifkan atau IP RSPF network pada sel I dari Cisco. Kemudian ada link state database ataupun LSDB. Nah, database ini membentuk topologi table dan tabel topologi. Isinya adalah informasi mengenai struktur router lain yang ada dalam jaringan kita. LSDB ini mempresentasikan peta topologi jaringan itu secara utuh. Yang perlu dicatat adalah semua router di dalam satu topologi ataupun di satu area yang wajib memiliki LSDB yang identik, dan kita bisa memeriksanya dengan IP SPF database. Yang ada forward database yang database penerusan. Nah, database ini berbentuk table routing table ataupun tabel routing. Ini adalah hasil akhir dari daftar rute-rute terbaik yang dihasilkan ketika algoritma dijalankan di atas LSDB. Nah, tabel ini bersifat unik untuk setiap router dan berisi instruksi bagaimana dan kemana paket harus dikirimkan pada router lain. Dan untuk melihatnya adalah show IP route. Lanjut ke gambar 1.1.2. Ada algoritma. Nah, komponen ketiga sekaligus otak dari OSPF adalah algoritma. Otak OSPF itu membangun tabel topologi LSDB menggunakan hasil perhitungan yang didasarkan pada algoritma Dijkstra Socket Space First atau SPF. Algoritma SPF ini bekerja murni berdasarkan nilai akumulasi cost biaya terendah untuk mencapai satu jaringan tujuan. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, bisa lihat algoritma SPF bekerja seperti mesin roda gigi yang memproses data. Algoritma ini menciptakan pohon SPF atau SPF tree yang menempatkan router dirinya sebagai akar atau root. Dan dari pohon tersebut untuk menghitung jalur terpendek ke setiap titik node atau jaringan, SPF inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan route terbaik. Jalur terbaik tersebut nantinya dimasukkan ke dalam forwarding database yang kita gunakan untuk menuliskan paket data sehari-hari. 1.1.3. Instead operation establish network evidences census. Sekarang kita masuk kemudian OLS operation instead. Nah, di sini untuk menjaga informasi routing tetap akurat, router OSPF harus menyelesaikan proses instead sehingga mencapai kondisi konvergensi atau kondisi di mana semua router itu memiliki informasi yang sama dan stabil. Nah, proses ini terdiri dari 5 tahapan mendasar. Kita bahas angka ke-1, yaitu establish network agencies atau memang hubungan tetangga. Sesi penjelasan di modul dan ilustrasi topologi 5, router 1 sampai router 5. Kita bisa lihat langkah pertama yang dilakukan oleh router yang aktif OSPF-nya adalah bagian yang mengenali satu sama lain di dalam jaringan sebelum kita membagikan informasi. Nah, router ini akan memecahkan file paket
keluar dari melalui seluruh antarmuka atau interface. Nah, mereka itu mendeteksi apakah rotor tetangga di jalur tersebut. Jika tetangga ditemukan, rotor SPF akan mencoba membangun hubungan kedekatan atau adjacency dengan tetangga tersebut. Lanjut ke gambarnya, bagian 2-nya. Exchange swing state advertisements. Ini setelah hubungan itu berhasil dibangun, maka kita langsung ke exchange link state ataupun pertukaran LSA. Nah, pada saat ini router akan mulai bertukar informasi yang disebut LSA. LSA ini berisi informasi yang detail mengenai status operasional dan nilai cost dalam setiap jaringan terhubung langsung ke router tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh Pak Ana. Yang berwarna orange ya, Router-router ini akan saling membanjiri ataupun full informasi LSI yang mereka tetangga yang terdekat seperti itu. Router tetangga itu menerima LSA dan akan langsung meneruskannya kembali ke router yang di sekitarnya. Begitu juga seterusnya hingga router itu berada dalam area tersebut menerima semua LSA yang ada. Kemudian di langkah 3, build the link state database. Nah, di sini setelah tadinya metode LSA itu sudah selesai, maka dilakukan menjalankan OSPF tentang semua LSA yang diterima untuk menyusun tabel topologi jaringan mereka sendiri. Yang bisa disebut itu SSDB. Ada ilustrasi layar yang bisa kita lihat bahwasanya R1 ini berhasil menciptakan tabel topologinya sendiri. Atau SSDB berdasarkan LSA dari router 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, database ini pada akhirnya akan menyimpan seluruh informasi penting mengenai struktur dan topologi area tersebut secara utuh. Nah, di sini sekali lagi ditekankan bahwasannya isi dari SSDB di semua router pada satu area itu dipastikan sama persis. Selanjutnya, execute the SPF algorithm. Setelah memiliki peta jaringan yang lengkap di dalam SSDB, router kemudian mengeksekusi mesin algoritma SPF atau Dijkstra. Seperti ilustrasi roda gigi kita lihat di layar. Itu adalah roda gigi SPF. Algoritma ini memproses data dari SSDB untuk menciptakan sebuah skema pohon yang disebut SPF3. Melalui SPF3 ini, router 1 mengukur dan juga memetakan jarak logis serta menghitung jalur-jalur mana saja yang tersedia untuk menjangkau router lain beserta akumulasi biayanya. Selanjutnya, terakhir kita sampai ke langkah 5 yang dimana di sini ada choose the best route, memilih jalur terbaik. Setelah SPS tadi dibangun, jalur baik dengan akumulasi nilai cost kecil menuju setiap jaringan tujuan akan ditawarkan dan dimasukkan ke dalam ID routing table. Nah, rute ini akan resmi digunakan untuk router untuk meneruskan paket data, kecuali jika ada sumber lain menuju jaringan yang sama, namun
nilai administratif distance yang lebih rendah seperti static root. Nah, mari kita lihat dari tabel akhir dari sudut pandang 201-nya. Bisa kita lihat di layar. Nah, untuk menuju jaringan 10.5.0 16 rute terpendeknya adalah rotor 1 sampai rotor 2 dengan total cost-nya itu adalah di 22. Untuk menuju jaringan 10.0/16 rute terbaiknya langsung dari rotor 1 menuju rotor 3 dengan cost 7. Untuk menuju jaringan 10.7 yang 0/16 OSPF memilih jalur lewat rotor 1 rotor 3 dengan total cost 15. Itu diambil dari cost link R103 bernilai 5 ditambah cost link 4 bernilai 10. Dan untuk menuju jaringan 10.800/16 rute terbaik yang pilih adalah rotor 1, rotor 3, rotor 4 dengan akumulasi cost 17. Itu 5, 10, 2 itu ditambah. Kemudian rute ini lebih murah dibandingkan jika harus ke rotor 1. Nah, rotor 1 harus bersih ke rotor 4. Berarti jalur bawah itu nilai cost harus lebih nilai. Kemudian dari itu sesuai dengan paket untuk the season yang dibuat oleh Rocker secara dan juga dinamis. Sekian dari presentasi bagian Persibaya. Saya lanjutkan teman saya. Oke, sekarang kita akan membahas atau seperti yang kita lihat ya, ada diagram dalam konfigurasi single area OSPF. Nah, semua router ini dalam satu area yang sama, yaitu OSPF area 0. Karakteristik dari single area OSPF adalah kesederhanaan administrasi karena seluruh router memiliki LSDB yang identik. Namun kelemahannya sering bertambahnya jumlah router. LSDB akan menjadi sangat besar dan beban pemrosesan CPU akan meningkat drastis karena setiap router harus menjalankan algoritma OSPF untuk seluruh topologi jaringan. Oke, lanjut kita ke multi area OSPF. Multi area OSPF overview. Nah, perbedaan dengan single area multi area OSPF ini bagi satu domain routing yang besar menjadi beberapa area yang tentunya lebih kecil untuk mendukung routing hierarki. Nah, kita perhatikan diagram di layar ini. Kita memiliki 3 area. Area 1 di sebelah kiri, area 0, dan area 51 di sebelah kanan. Router 1 berfungsi sebagai ABR yang menghubungkan area 1 ke area 0. Sementara router 2 menjadi ABR yang menghubungkan area 0 ke area 51. Routing tetap berlangsung antar area gitu atau inter area routing. Nah, namun operasi yang intensif ini secara pemrosesan seperti perhitungan ulang tetap terjaga di dalam areanya masing-masing. Mekanismenya itu mekanisme multi area itu selalu berubah-ubah.
Setiap kali sebuah router menerima informasi baru tentang perubahan topologi di dalam area, bisa berupa penambahan, penghapusan, atau modifikasi link. Nah, router tersebut harus menjalankan pulang algoritma SPF, membuat pohon SPF baru, dan memperbarui tabel routing. Lanjut kita ke OSPF 3. Sekarang kita di OSPF V3. OSPF V3 merupakan ekuivalen OSPF V2 untuk pertukaran prefix IPv6. Dalam IPv6, alamat network disebut sebagai prefix dan subnet itu disebut sebagai prefix link. Secara fungsional, OSPF V3 identik dengan OSPF V2. Namun OSPF V3 menggunakan IPv sebagai network layer transport, berkomunikasi dengan peer OSPF V3 dan mengiklankan rute-rute IPv6. OSPF V3 tetap menggunakan algoritma SPF sebagai mesin komputasi untuk menentukan jalur terbaiknya. Nah, perbandingan OSPF V2 dan OSPF V3 pada diagram ini ya, OSPF V2 itu berjalan di atas network layer IPv4, berkomunikasi dengan peer IPv4 dan hanya mengiklankan rute IPv4. Sebaliknya, OSPF V3 memiliki fungsionalitas yang sama tapi berjalan di atas IPv6, berkomunikasi dengan peer OSPF V3 serta mengiklankan rute IPv6. Jadi OSPF V3 memiliki proses yang terpisah dari OSPF V2. Proses dan operasinya pada dasarnya sama dengan protokol routing IPv4. Nah, tetapi berjalan secara independen, OSPF V2 dan OSPF V3 itu masing-masing memiliki tabel agensi, tabel topologi OSPF, dan tabel IP routing yang terpisah. Seperti pada gambar di diagram ini, ya. Jadi sekian untuk bagian. Saya lanjutkan kepada rekan saya.
Oke, di sini lanjut titik 2.2 di klik ke of SPF paket. Dan di sini pada bagian ini itu kita akan namanya OSPF. Nah, yaitu link state paket atau LSP. Nah, LSP ini itu digunakan untuk menentukan rute tercepat, membangun hubungan dengan router tetangga, dan bertukar update routing. Nah, di bagian ini itu ada 5 jenis tipe paket OSPF dengan tugasnya masing-masing. Yaitu di tipe pertama itu ada hello paket, yang tugasnya itu dia sederhana, yaitu untuk menentukan router tetangga dan membangun hubungan. Nah, tipe kedua yaitu ada database description atau DBD paket. Nah, di sini tugasnya itu berisi ringkasan database atau LSDB. Nah, router ini menggunakan DBD untuk mengecek apakah database mereka itu sudah sinkron dengan router lain atau belum. Dan yang ketiga itu ada link stance request SF paket. Nah, jika setelah mengecek DBD itu ada informasi yang kurang atau dibutuhkan, router ini akan mengirimkan LSR untuk meminta detailnya. Tipe yang keempat itu ada link state update atau LSU paket. Nah, ini adalah paket balasan dari LSR tadi. Nah, yang dimana LSU mengirimkan pesan link state spesifik yang diminta. Kemudian tipe kelima ini ada link state atau LSACK paket berfungsi atau terima konfirmasi bahwa paket jenis lain khususnya LSU itu telah berhasil diterima. Mungkin lanjut ke 1.2.3. Nah, di sini itu ada link state update. Di sini itu dia bagaimana proses pertukaran informasi atau update itu terjadi. Jadi sini alurnya itu awalnya router itu bertukar ringkasan database menggunakan tipe 2 atau DBD. Setelah itu booster itu akan meminta informasi spesifik menggunakan tipe 3 atau LSR. Jika itu dia mintanya itu dijawab menggunakan tipe 4 LS atau LSI. Terakhir itu penerimaan konfigurasi dengan tipe 5 yaitu LSACK. Coba kalau di scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini ada poin pentingnya. Itu coba dilihat untuk kata gambar ini itu seringkali istilah LSI atau LSA membingungkan karena dia itu mirip. Ini ada sedikit cara mudah untuk membedakannya. Pertama itu ada LSI atau link state update. Itu adalah
amplopnya atau paket besarnya pada paket di keempatnya. Kemudian itu ada LSA atau link set advancement, yaitu adalah surat yang di dalamnya itu berisi informasi rute ke jaringan tujuan. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu di dalam satu paket LSU itu bisa memuat satu atau lebih LSA. Di sini kita bisa melihat hierarkinya pada gambar tabel LSU S contain LSA. Lanjut ke ketiga itu 1.2.4. Nah, di sini itu kita membahas jalan tentang paket level 1 ya, yang dimana yaitu velo paket. Paket ini merupakan fondasi awal OSPF. Velo paket juga ini digunakan untuk melakukan 3 hal krusial. Pertama itu menemukan OSPF dengan membangun hubungan tetangga. Kedua itu ada menawarkan parameter jaringan. Dua router wajib menyepakati parameter ini sebelum mereka bisa resmi menjadi tetangga. Ketiga dan yang terakhir itu memilih DS atau DDS router dan BDS backup router. Pemilihan ketua dan wakil hari ini wajib digunakan pada jaringan tipe multi akses seperti Ethernet untuk efisiensi komunikasi. Namun pemilihan ini tidak diperlukan pada jaringan yang koneksinya langsung antar dua router atau yang sering disebut point to point. Mungkin cukup sekian di modul 1.2. Lanjutkan ya. Pak Barum suaranya harum. Jadi setelah memahami packaging stats pada OSPF, pada bagian ini kita akan menjelaskan bagaimana paket tersebut bekerja pada router menggunakan OSPF. Jadi ketika sebuah router OSPF pertama kali dia terhubung ke suatu network atau jaring, router ini dia akan mencoba untuk yang pertama dia akan membentuk hubungan atau dijelasan adjacent dengan router neighbor atau router tetangga. Selanjutnya dia akan bertukar informasi routing, kemudian calculate the best router, dia akan hitung jalur terbaik dan capai konvergensi, yaitu mana routing yang sama. Ini ada tahapan atau step yang dilalui OSPF sampai mencapai hypothesis tersebut. Pertama di sini ada yang namanya down step. Jadi pada tahap ini si router kan belum menerima paket hello dari router lain, tapi dia sudah. Jadi tahap kedua di sini ada init state. Jadi pada tahap ini si router sudah menerima hello paket dari neighbor atau paket yang terjadi. Si router ini dia mulai mengetahui keberadaan yang lain paket hello nya router lain tanpa di komunikasi mulai talap WhatsApp. Jika pada tahap ini komunikasi antar kedua router sudah dua arah atau tradisional. Jadi yang kedua router kali baik baik dia bagian
Pada tahap ini, gunakan untuk menentukan siapa yang memulai pertukaran si dasar routing. Tiap jadi akan faktor harus awal kan di DPD-nya tahap exchange state. Di saat ini proses tukaran di database dia sebagai tetap DBD bang. Sedangkan data kurang datanya sudah kita masuk ke bagian ada saat cek. Jadi atau tapi ini digunakan untuk melengkapi informasi rosin yaitu kalau FR dan link S towing dan habis di kali ini dia menjelaskan mengenai algoritma CF atau Sorted Expert Max ini tahap akhir ya. Pada tahap ini nanti kita akan menggunakan yaitu ada Pabido nih way extra energy lanjut ke the yaitu establish network address field. Jadi ya membentuk hubungan antar router tekan. Jadi pada OSPF ketika sebuah internet router dikatakan sebagai OSPF, router ini sudah harus dapat over RSX. Paket ya paket Pero ada di table na paket dari table ada dalatanya teknik dapat ada fakta yaitu dompet semester. Jadi saat OSPF 2 ini diaktifkan dan interface router berubah dari down state menjadi init state biar router 1 dia mengirim paketnya dan kalau paket ini mau interface OSPF dan tujuan dari down state ya makan router ini naik core-nya terus. Kalau pada gambar di sini router pertama dia memiliki ID 172.16.531 kemudian paket dikirim menggunakan multicast yaitu 22.4005. Lanjut ke tahap reset tahap 2. Jadi pada tahap ini si router kedua ini kalau di tab 2 ini dia menambahkan router ID satu daftar baik plus semua paket. Jadi kurang lebih paket adalah ID daftar network di atas satu. Pada tahap 3 two-way state. Jadi pada tahap ini tersatu kedua dia melihat baru ID ini kalau udah di arah direksional. Setelah itu kalau koneksinya point to point dia
ke X-NAND. Kalau koneksi Ethernet atau multicat ya melalui kepisahan DF dan TAT. Lanjut 4, yaitu kita TAT karena si router 1 dan router 2 ini dia terhubung menggunakan jaringan Ethernet, jadi dilakukan pemilihan DR sampai tadi juga dengan designated router TSB. Si router utama yang mengolah para routing dan padatkan BDR-nya backup router. Router cadangan ganti RS. Ini kalau pada contoh misalkan router 1 router 2 dia jadi DR-nya brand router 1 jadi DR. Mungkin karena alasan keduanya dia memiliki yang namanya priority develop dan router dengan router ID lebih tinggi menjadi DR. Nah, setelah itu si router terus putar ke router sedang aja jadi apa nih? Tapi dari Jody baik kita ada kita pada tahap sinkronisasi OSF database itu pada modul 1.3.4. Jadi tadi setelah kau terpakai two-way state, terus berikutnya adalah sinkronisasi database OSPF. Data di sebelumnya kalau paket digunakan itu dengan atau atau backdoor address pada tadi dan paket lain pada LS atau state. Jadi proses dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, site router dia menentukan router yang mengirim terlebih dahulu, kemudian tahap 2 exchange bertukar paket SIM. Kemudian tahap 3 dia mengirim LSR nanti membutuhkan bahan. Ada beberapa tahapannya. Pada tahap terjadi yang namanya start state. Dua router yang akan kiriman paket di media. Kemudian router dengan router ID tetap pada contoh router 2 dia memiliki router ID lebih. Kalau router 2 ini lebih ID-nya, jadi dia mengirim DVD-nya terlebih dahulu. Tahap kedua yaitu exchange itu pertukaran paket DVD-nya. Pada tahap exchange state, kedua router dia mulai bertukar database description packet atau DVD. Di isinya di sini informasi singkat tentang LSA atau link state advertisement, kemudian ya intinya juga ada jenis linknya, router iklannya, dan ada cost atau biaya jalur. Detailnya lagi ada nomor urut untuk membedakan informasi terbaru. Kita lihat kalau ada contoh di router 2 ini mengirim DVD ke router 1, kemudian router 1 dia mengirim SK sebagai tanda menerima, kemudian router 1 membalas mengirim DVD-nya, kemudian si router 2 dia memberikan konfirmasi. Jadi tahap 3 dan 3 send and LSA. Dia mengirim permintaan informasi tambahan. Jadi setelah menerima
CBD-nya tadi, si router akan membandingkan informasi yang diterima dengan database miliknya. Jika ada data yang belum dimiliki atau cache yang lebih sekuler dulu, si router ini akan mengirim LSR atau link state request. Jadi pada contoh di router 1 dia si router 2 ini membalas menggunakan LS2 atau link state update. Kemudian router 1 mengirim link state acknowledgement sebagai konfirmasi biar database-nya komplit. Kalau ini jadi bangun setelah sinkron jika ada perubahan jaringan, update yang dikirim langsung update kalau ada pembaruan tetap kurang lebih 10 menit. Jadi pada tahap sinkronisasi ini si OSPF ini dia memastikan bahwa seluruh router memiliki database jaringan yang sama melalui pertukaran di CBD perpindahan informasi menggunakan LSR dan baru menggunakan LS2 sehingga mencapai filenya visible tab. Bagian 1.3.5 yaitu the need for DR atau kebutuhan akan DR-nya ini. Pertanyaan, mengapa pada perlu dilakukan pemilihan di tangan atau BDR? Jadi pada jaringan multicast internet terdapat dua masalah sebab SPF saat menyebarkan informasi LSA atau link state attachment. Kalau misalkan terlalu banyak hubungan RCC pada jaringan Ethernet, maka banyak router dapat terhubung pada satu media yang sama. Dengan router harus membangun hubungan langsung dengan smart lainnya. Karena jumlah koneksi yang terjadi banyak, informasi routing yang jadi tidak efisien dan beban jaringan jadi menderita. Saling lihat. Jadi OSPF menggunakan LSA untuk menyebarkan. Jadi sisa si OSPF pertama kali aktif dan terjadi perubahan dari misalkan jika si router terjadi banyak LLK ini dia akan dikirim tidak jadikan upgrade jadi mudah. Ini ada perhitungan jumlah acak. Ini ada bagian N, dia mungkin jumlah router, kemudian hasilnya. Dari dan hitungan yang kita lihat bahwa semakin banyak router, maka jumlah hubungan akan secara untuk kalau penggunaan dan jadi mengatasi masalah tersebut. Jadi satu liter sebagai DR-nya, kemudian satu liter sebagai DR. Untuk cara kerjanya, kalau semua router tidak lagi bertukar informasi ke semua router, transport strip dan ARI yang menyebarkan di akses space ya. Jadi tujuan pemilihan dan dia mengurangi jumlah sekian angka router, dia mengurangi yang namanya coding informasi potong router
agar jaringan tetap efisien dan cepat. Ya, lanjut kebaikan tahap 2.6 yaitu LSA floating speed di 1.3.6. Jadi pada tahap ini diberlakukan penyebaran KLA menggunakan DR. Jadi semakin banyak jumlah router dan jaringan, maka semakin banyak juga LSA atau link set adjustment yang dipersekarkan antar router. Di proses informasi disebut dengan avoiding dan tadi dengan kinerja OSF. Ini ada beberapa tahapan penjelasan. Dari sana flooding LSA terjadi tanpa jeda. Jadi untuk kita lihat memahami masalahnya, ini ada beberapa gambaran. Dapat beberapa row ke dalam topik. Contohnya router dia mengirim sebuah LSA, kemudian semua router lain dia menerima informasi setiap router LSA dan solusi penggunaan DR untuk mengurangi jumlah ibu coding LSA. Dia menggunakan DR dengan cara kerja start jadi aktivitas tulisan dan penyesuaian. Baik, dulu. Selain itu juga di sini ada dipilih DDR sebagai cadangan jika misalkan nanti DR-nya gagal. Sini ada sebutan lain, router lain. Misalnya ada bilangnya daughter. Itu router biasa yang bukan DR mati. Ada router DR, ada router VDR, ada daughter atau router yang mati. Jadi CDR ini hanya digunakan hanya jadi kalau perjanjiannya antara tanpa GR dengan GR kalau dia jadi penggunaan GR pada STM tentunya sangat penting karena dia membantu mengontrol penyebaran informasi routing jaringan tetap stabil dan dia tidak membebani terlalu banyak data. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk sampel semua. Mungkin atau sudah selesai presentasi ini satu tentang tujuan. Dan di sini kita sudah ini kita ada kekurangan ini ya berputri sama putri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi